Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa huwa alladzi amarna bis-shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna hajjat baitikal haram wa ziyaratan qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khairin wa rabbil alamin wa rabbil haram amma ba'd. Seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur sama-sama kita aturkan, kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini semuanya terlihat cerah dan ceria, layak dikatakan sebagai calon-calon ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semangatnya kita mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah sholat fardunya, puasa pagi sampai sorenya, plus tadarus dan ngajinya kita, semuanya mendapatkan limpahan pahala dari Allah Ta'ala, sekaligus menjadikan kita sebagai hamba Allah yang istiqomah tentunya, yang senantiasa berjuang terus tanpa lelah untuk menjalankan syariat Islam. Walau mungkin di luar sana tidak sedikit saudara-saudara kita yang sudah berguguran. Kalau pagi hari di Natal, kecukupan tidak berapa orang yang kita saksikan yang sudah terang-terangan, yang makanlah, minumlah, merokoklah dan sebagainya. Maka layak kita bersyukur kepada Allah karena kita insya Allah termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan pilihan Allah? Karena tidak semua orang Islam bisa bertahan sampai hari ini untuk istiqomah menjalankan ibadah puasa. Kita masih dipilih, masih diberikan kekuatan untuk berpuasa Ramadan. Kita diberikan kekuatan untuk sholat subuh berjamaah, melanjutkan dan taklim rutin. Ini bukti nyata bahwa kita adalah bagian dari hamba Allah yang tergolong sedikit, karena kebanyakan adalah mereka pada berguguran, mereka sudah meninggalkan perintah-perintah Allah. Baik Bapak dan Ibu seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kalau beberapa pertemuan yang lalu sebab bukan ditegur tapi di Ustaz, wah ngajinya kayak seru benar, dan setiap Ustaz menyampaikan materi neraka terus gitu kan, mati neraka. Maka walaupun kitab yang saya bawa ini masih sama, tapi saya membacanya nggak seru-seru amat. Kenapa? Karena kita lagi puasa, jadi yang disampaikan yang enak-enak aja, dan yang ada kaitannya dengan doa-doa kita di bulan puasa. Apa yang sering kita bacakan di bulan puasa ini? Doa kita kepada Allah di antaranya adalah Allahumma ajirna minan nar. Itu sering kita baca baik oleh imam atau mungkin pribadi kita. Allahumma ajirni, kalau pribadi Allahumma ajirna minan nar. Apa artinya? Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Itu dalam aurat kita, khususnya di bulan Ramadan, sering kita dengar para imam selepas pada istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Ada yang sebelum Allah berdasar dibaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan doa ini apakah ada keterangannya, baik itu dari hadis Nabi atau dari
athar sahabat, maka secara lengkap saya bacakan. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ma jaa fi man sa'alallaha al-jannata wastajara bihi minan nar. Dan menerangkan sesuatu keterangan jaa yang datang fiman tentang orang sa'ala yang memohon Allah kepada Allah, memohon al-jannata surga, wastajaro dan orang yang mohon perlindungan, mohon keselamatan bihi kepada Allah minan nari dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rawat Tirmidzi anna Rasulullah, meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi? Imam Tirmidzi meriwayatkan anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man sa'alallaha al-jannata salasa marratin, siapa orang yang memohon Allah kepada Allah, memohon al-jannata surga, ia mohonnya salasa marratin 3 kali. Qala, maka berkata, siapa yang berkata al-jannatu surga? Jadi ketika ada sebutan berkata, tidak mesti makhluk yang memiliki mulut. Yang namanya makhluk semuanya di hadapan Allah bisa mukallaf, bisa berdialog. Dalam hal ini surga karena merupakan makhluk ciptaan Allah, maka ia pun juga bisa berbicara. Ketika kita memohon kepada Allah untuk memperoleh surga dan memohonnya 3 kali, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, sampai 3 kali. Qalatil jannah, maka surga berkata, apa kata surga? Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah, adkhilhu, masukkanlah dia. Dia siapa? Orang yang berdoa memohon surga kepada Allah 3 kali, diulang-ulang sampai 3 kali. Surga berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga. Wa man istajara minan nari, dan siapa orang yang memohon penjagaan, mohon perlindungan minan nari dari api neraka, qalat an-nar, qalatin nar, maka berkata apa an-naru, neraka, apa kata neraka? Allahumma ajirhu minan nari, ya Allah, selamatkanlah dia dari neraka. Nerakanya sendiri memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dia yang suka berdoa, Allahumma ajirna minan nar, sampai diundang-undang, selamatkanlah dia di neraka. Maka tadi saya katakan, kita yang sering berdoa, apalagi di tengah-tengah kita ibadah puasa, insya Allah surga yang mohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita yang berdoa sampai 3 kali, dan neraka juga mohon kepada Allah agar kita yang berdoa dihindarkan di neraka. Itu benar-benar merupakan realita buat kita nanti ketika tinggalkan dunia. Artinya mudah-mudahan ketika kita sudah menghadap Allah, meninggalkan dunia ini, diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari siksa neraka, dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Wa rawa al-Baihaqi anna Rasulullah, dan meriwayatkan siapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza kana yaumun harun alqallahu ta'ala sam'ahu wa basarahu ila ahli samai. Idza kana, bila terjadi ada yaumun harun, suatu hari yang panas, alqallahu ta'ala sam'ahu wa basarahu, maka Allah memperhatikan atau Allah menimpakan pendengarannya, penglihatannya, ila ahli samai, ke penduduk langit, wa ahlil ardi, dan ke penduduk bumi. Artinya Allah memperhatikan dengan seksama kalau pas lagi harinya itu panas. Beberapa hari yang lalu itu terasa menyengat di badan, gerah rasanya panas. Maka Allah memperhatikan penduduk langit dan bumi, ada enggak orang yang mohon kepada Allah, ada enggak orang yang berdoa. Maka dalam riwayat ini, fa idza qala al-'abdu, maka bila ada seorang hambanya Allah, di saat terik, di saat panasnya menyengat, ia berkata, la ilaha illallah, ma asyadda harra hadzal yaumi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ma asyadda harra hadzal yaum, alangkah panasnya hari ini, ya Allah, la ilaha illallah, ma asyadda harra hadzal yaum. Diawali dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dilanjutkan alangkah panas sehari ini, ya Allah, Allahumma ajirni min harri nari jahannam. Allahumma, ya Allah, ajirni, selamatkanlah aku, min harri nari jahannam, dari panasnya neraka jahannam. Baru tersengat sorot matahari, sudah kelompok-kelompok, udah kepanasan, maka berlindung pada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari panasnya neraka jahannam. Qala Allahu azza wa jalla, saat hamba mengatakan, saat hamba berdoa, Allahumma ajirni min harri nari jahannam, maka Allah merespon. Allah berkata kepada siapa? Allah berkata li jahannam, kepada jahannam. Apa kata Allah? Inna 'abdan min 'ibadi istajara bi minki. Inna 'abdan, sesungguhnya seorang hamba, min 'ibadi, dari hamba-hambaku, istajara, ia telah memohon perlindungan, memohon keselamatan, bi, padaku, minki, dari kamu jahannam. Wa inni ushhiduki, dan sesungguhnya aku memberikan kesaksian kepada kamu jahannam, anni, sesungguhnya aku, qad ajartuhu, benar-benar menyelamatkan dia, melindungi dia, minki, darimu. Itu kesaksian Allah. Maka penting ketika kita sedang menghadapi hari yang begitu panas, kita melafalkan la ilaha illallah, ma asyadda harra hadzal yaumi, Allahumma ajirni min harri nari jahannam. Di saat itu Allah langsung berkata kepada jahannam, yang tadi perkataan Allah adalah, salah seorang hambaku telah memohon perlindungan kepadaku, mohon keamanan, keselamatan darimu, maka saksikanlah wahai jahannam bahwa aku benar-benar menyelamatkan dia. Wa idza kana
yaumun syadidul bardi, dan bila ada yaumun satu hari syadidul bardi yang sangat dingin, dari pagi curah hujan, angin, udah nggak ada panas-panasnya, kulit terasa dingin menggigil. Kalau didapat hari yang seperti itu, alqallahu ta'ala sam'ahu wa basarahu ila ahli as-sama'i wal ardi sana. Allah memperhatikan terhadap penduduk langit dan bumi. Fa idza qala al-'abdu la ilaha illallah, maka bila seorang hamba berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak untuk disembah kecuali Allah, ma asyadda barda hadzal yaum, alangkah dinginnya hari ini, Allahumma ajirni min zamhariri jahannam, ya Allah selamatkanlah aku dari zamharirnya jahannam. Apa zamharir? Zamharir adalah suhu yang sangat dingin yang berada di dalam jahannam. Mungkin sebagian kita mengartikan jahannam adalah satu tempat yang mutlak dengan suasana panas, sepanas-panasnya, membakar kulit setiap orang yang masuk dalamnya. Namun di dalam neraka jahannam ada jub, ada lubang sumur yang sangat dalam dan sangat dingin. Saking dinginnya orang yang dimasukkan ke dalam zamharir ini, maka kulit langsung terlepas. Nah, ini siksaan Allah yang diberikan kepada penduduk jahannam. Ada yang merasakan panas, ada yang dingin sedingin-dinginnya sampai beku dan kulitnya terkelupas. Maka di saat hari yang sangat dingin, mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari zamharir jahannam, dari suhu sangat dinginnya di neraka jahannam. Qala Allah li jahannam, maka Allah pun juga berkata kepada jahannam, inna 'abdan min 'ibadi istajara bi min zamhariri, sungguhnya seorang hamba dari hamba-hambaku mohon keselamatan kepadaku, minta keamanan dan perlindungan min zamhariri, dari suhu yang sangat dingin dari jahannam. Wa inni ushiduki anni qad ajartu, dan aku berikan kesaksian kepada kamu jahannam bahwa aku benar-benar menyelamatkan dia dari suhu yang sangat dingin yang berada di tengah jahannam. Faqad, maka para sahabat bertanya, wa ma zamharir, wa ma zamharir jahannam, dan apa itu yang dimaksud zamharir jahannam ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, jubbun yulqa fihi al-kafiru. Zamharir jahannam adalah sebuah sumur yang dalam, yulqa yang dilemparkan fihi ke dalam sumur ini, siapa kafir, orang kafir. Di tengah jahannam ada lubang sumur yang dalam, di mana orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Fayatamazzaku min syiddati bardiha ba'duhu min ba'di, maka orang kafir yang dilemparkan ke dalam jub atau lubang sumur ini, saking dinginnya terkelupaslah kulit mereka, kulit penduduk jahannam. Waliyadzubillah, kita menyembah kepada Allah agar kita diselamatkan baik dari panasnya jahannam atau suhu dinginnya neraka jahannam. Warwa an-Nasa'i, dan meriwayatkan siapa an-Nasa'i, Imam Nasa'i, anna Rasulullah
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man shoma yauman fi sabilillahi sab'ina kharifan. Man, siapa orangnya shoma, ia berpuasa. Kalau yang pelajari nahwu, man shoma, man bisa diperlakukan sebagai isim syarat, bisa juga banyak man mausulah, tergantung mentarkibnya. Kalau man bermula orang, shoma dia berpuasa, mannya man mausulah. Kalau man siapa saja atau barang siapa, berarti man syartiyah. Shoma sebagai fi'il syarat. Makna atau terjemahnya beda-beda tipis, tapi maksudnya sama. Barang siapa saja berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, zahzahallahu wajhah, maka Allah jauhkan dia, bukan hanya wajahnya, maka Allah jauhkan wajahnya. Nanti tangan badannya bagaimana? Ini namanya itlaqil juz' wa iradatil kull, yang disebutkan bagian, namun yang maksud adalah keseluruhan. Allah selamatkan, Allah jauhkan wajahnya, artinya badannya, enggak cuma wajahnya. Karena kehormatan manusia itu ada pada wajah, maka yang disebut adalah wajahnya. Maka Allah jauhkan dia anin nari, dari neraka, sab'ina kharifan, sejauh 70 kharif. Apa kharif? Ayaman, 70 tahun. Ya, musim gugur. Setiap musim gugur ya per tahun namanya. Ini orang yang berpuasa di jalan Allah. Tentu puasanya semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, maka dia jauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 70 kharif. Rawahu, dan meriwayatkan akan hadis ini siapa Syekhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikhtasarin dengan riwayat yang ringkas. Wa fi sahihain, hadis sahih Muslim dan sahih Bukhari, ayat juga anna nabiyya wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man istata'a minkum ay yastatira minan nari walau bisyiqqi tamratin falyaf'al. Man, barang siapa atau siapa saja istata'a, mampu, minkum, dari kalian, mampu ay yastatira, untuk berlindung, mencari tutup penghalang atau berlindung, minan nari, dari api neraka, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sebelah kurma satu, hanya sebelahnya, separuhnya, fala yaf'al, maka lakukan olehnya. Siapa orang yang pengen dirinya dihalangi dari sengatan api neraka, walau hanya dengan berinfak, dengan berbagi separuh biji kurma, maka lakukanlah. Warwa, dan meriwayatkan siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a wa 'ada akhahu muslima. Tentang fadilah orang yang berwudu ini, barang siapa berwudu farahsana, kemudian ia memperbaiki al-wudu'nya, maksudnya memperbaiki wudunya bagaimana? Tidak hanya musab-musab aja, basuh-basuh aja, namun ada talaknya, menggosok. Ketika berumur, serius berumurnya. Ketika supaya hidup juga sama serius. Namun ketika kita
sedang menjalani pada puasa penuh hati-hatian, siang, zuhur, asar, istinsak, matmatohnya jangan sampai berlebihan, takut nanti ada air yang masuk ke dalam. Maghrib, isya, berkumurnya serius, menghisap airnya serius, membasuh mukanya dilakukan dengan tartil dan baik. Begitu juga membasuh tangan sambil digosok-gosok. Pokok sempurna dia melakukan wudunya, baik yang fardunya sampai yang sunnahnya. Wa ada akhul muslimah, dan dia mau menjenguk, nengokin saudaranya yang muslim. Jawabnya bagaimana? Bu'ida min jahannam masirata sab'ina kharifan, maka ia akan jauhkan oleh Allah dari jahannam perjalanan 70 tahun. Ini fadilah orang yang berwudu dengan baik, setelah wudu mau nengokin saudaranya yang belum wudu untuk ditengoki, maka akan dijauhkan oleh Allah dari jahannam. Warwa, dan meriwayatkan siapa Tabarani, Imam At-Tabarani wa ghairuhu, dan lainnya Imam Tabarani, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man at'ama akhahu hatta ashba'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu, bagi siapa yang memberi makan kepada saudaranya sampai ia membuat saudaranya kenyang, wasaqahu, dan ia memberi minum, minal ma'i, dari air yang ia miliki tentunya, hatta yurwiyahu, sampai ia hilang rasa hausnya, ba'adahu Allahu minan nari sab'a khanadiqah, Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam 7 khandak, kullu khandaqin masiratu mi'ati 'amin, setiap satu khandaknya itu kalau ditempuh perjalanannya perjalanan 100 tahun. Begitu banyak sekali tentang fadilah-fadilah atau keutamaan orang berbagi kenikmatan, membagi makan dan minuman, lebih di bulan puasa ini, ya, membuat acara-acara takjil, mengajak teman untuk berbuka puasa bersama, itu subhanallah akan jauhkan oleh Allah dari jahannam. Qala al-ulama fa fi hadhil ahadits, para ulama berkata, maka di dalam hadis-hadis ini, annal a'mal as-salihata, bahwasanya amal-amal yang salih, amal-amal yang dilakukan secara baik, wal ikhlasu fiha, dan keikhlasan di dalam beramal salih, muwassil, yaitu hal yang menyampaikan ilal jannati, ke dalam surga. Maka melalui hadis-hadis yang dibaca tadi, bahwa sesungguhnya setiap amal salih, keikhlasan di dalam melakukannya itu adalah sesuatu yang menyampaikan seseorang ke dalam surga, wa ba'idun minan nari, atau mubidun, sama saja, dan menjauhkan daripada api neraka. Fa'alaikum ayyuhal ikhwan bil iktsari min jam'i ta'am, maka untuk kalian wahai saudara-saudaraku, lakukanlah dari ketaatan-ketaatan secara banyak. Fa inna kulla ta'atin minha tuwassilu sahibaha ila dukhulil jannah, karena sesungguhnya setiap ketaatan yang dilakukan oleh kalian itu akan menyampaikan pelakunya untuk sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan doa yang sering kita panjatkan di bulan suci Ramadan.
mudah-mudahan doa-doa kita khususnya yang kita baca di Ramadan ini akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan daripada siksa di neraka sekaligus mendapatkan kenikmatan surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan, dipersilakan. Baik, baru dibuka sebenarnya sampai pukul 16 ya, untuk pagi dan boleh bertanya. Oh, gimana ya? Bu, ada yang nanya nggak Bu? Alamannya pada ngantuk semua ya? Khusyuk semuanya. Saya ya, itu 5 tahun. Nah, kiri kanan. Oh ya. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar yang waktu Ustaz Imam baca dulu, kemudian selesai. Terus ada di sana lagi nama juga kita berdua bisa ya duanya makanya berbeda. Oh ya. Mungkin dua yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di bertema pertanyaannya kaitannya dengan doa kunut. Ya. Umumnya di kita itu ketika kunut subuh kan Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawallai wa barik lana fima atai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu karena memang doa yang dibaca oleh imam. Tapi setelah itu umumnya apa sir apa bacaan sirnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau taqdi dan dia memberikan keputusan wa la yuqda alaik, dan engkau bukan dan yang diputusi oleh makhluk. Itu kan bukan doa, tapi sana apa tanah ujian kita kepada Allah. Maka masing-masing kita baca itu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Terus lanjutnya apa? Fa innahu la yadhillu man walai. Sesungguhnya la yadhillu tidaklah hina, tidaklah rendah man orang walaina yang kau berikan kuasa atau yang kau kasih. Orang yang kau kasihi, orang yang kau sayangi tidak akan pernah menjadi hina. Itu sana kita, ujian kita kepada Allah. Jadi bukan bentuk doa, maka tidak dibaca oleh imam dan tidak diaminkan oleh makmum. Jadi kita masing-masing baca itu. Inna kata tadi wa la yuqdaru alaika innahu la yadhillu man wa la yamizzu man. Tidak akan mulia orang yang engkau musuhi ya Allah. Orang yang engkau tidak senangi tidak akan pernah mulia walaupun banyak yang menyanjung. Itu dibaca oleh kita masing-masing. Kalau nggak baca bagaimana Ustaz? Yang nggak baca ya nggak apa-apa. Karena nggak hafal, kalau banyak apalagi nggak hafal. Hafal pun kalau pagi ini boleh nggak ditambah dengan doa lain?
Oh, ditambah dengan apa lain, boleh apa enggak? Ya, ya biasanya itu disambung dengan nasilah. Apa namanya? Sebutannya kunut nasilah, pohon perlindungan kepada Allah. Apalagi kayak beberapa tahun yang lalu ya, di musim pandemi itu dibaca nasilahnya. Apa Allah maksyif anna minal bala'im alaihi wa Allah maksyif anna minal bala'im wa ba'im wa qatil dhamma ma'a yajibu ditambahkan itu juga boleh. Bahkan memang yang masyhur itu doa yang ada apa namanya, mohon perlindungan kepada Allah dari apa bencana-bencana yang melanda. Ketika fitnah melanda umat, ya kita kunut nasilah. Bahkan kalau kunut nasilah itu disyariatkan tidak hanya di sholat subuh saja, fi kulli sholatin, sholat duhur kunut nasilah, sholat asar kunut nasilah. Kalau pas lagi ada bencana yang menimpa umat Islam, dibaca setiap apa sholat fardu, tidak hanya subuh saja. Begitu ya Pak ya. Ada lagi Pak? Ini Pak. Oh ya, terima kasih. Ini bicara gerakan tangan berarti ya. Imamnya banyak banget ini yang dibaca doanya. Nah, itu kan maunya udah capek ngantuk lagi nggak sempat tidur gitu kan. Akhirnya langsung turun ke paha gitu. Gimana itu? Ya nggak masalah. Ya ngangkat tangan juga bukan sesuatu yang wajib. Ya, bukan sesuatu yang wajib. Yang paling nanti kalau untuk doa kunut itu bagusnya di muka. Begitu selesai itu lain hal kalau doa di luar sholat itu ada sunat musab wajah. Saja Pak ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung mengenai pertanyaan masalah itu kan misalnya, kalau seandainya imam itu lupa membaca Quran, apakah harus ada sujud sahwi? Kalau seandainya tidak melaksanakan kunut dan tidak melaksanakan, imam tidak melaksanakan sujud sahwi, apakah makmum sendiri bisa melaksanakan sujud sahwi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam mazhab Syafi'i bahwa kunut itu adalah merupakan sunnah abad. Ya. Dalam sholat itu ada dua kesunahan, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah hayat adalah kesunahan yang apabila kita tinggalkan sengaja ataupun tidak, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Contohnya apa? Sunnah hayat itu bacaan takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari kita selesai baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, mau ruku, baca apa? Allah. Ini nggak baca Allah, turun aja. Oh berarti dia meninggalkan sunnah hayat. Oh nggak harus sujud sahwi. Atau kita nggak baca tasbih. Orang udah apa tasbih, subhanallahil azim wa bihamdi, enggak baca. Kenapa enggak baca? Lagi kesel umpamanya, mulutnya lagi bawahnya enggak nyaman, lagi mual perutnya, sehingga baca subhanallahil azim. Hanya
turun rukuk nggak baca tasbih. Oh berarti nggak membaca sunnah hayat pun juga sama, nggak ada tuntutan sujud sahwi. Ya, yang sunnah itu apa? Di antaranya kuno, apalagi tahiyat awal, duduknya tahiyat awal, itu adalah sunnah yang apabila ditinggalkan, baik disengaja atau tidak, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Imam enggak baca kunut, biasanya baca kunut, tapi ini enggak. Ya lupa ya. Biasanya baca cuma lupa sampai kemudian sujud. Ini yang jadi mau maaf. Kalau imam melakukan kesalahan tapi bukan di bagian yang fardu itu mendingan diam. Jangan diingetin. Begitu bergerak sujud, subhanallah. Kalau imamnya alim, nggak bakal terpengaruh. Kalau hilang, kalau imamnya nggak alim, kaget dia salah gua yang bangun lagi. Repot begitu. Dia bangun lagi, maklum makmum. Ingin salah saya bangun. Allahumma hdina fi man hadait. Ini imam dari mana belajarnya? Juki bilangnya gitu. Makanya imam juga di samping seorang qari yang ahli dalam membaca, hafid juga hukum fikihnya harus tahu, ngantisipasi kalau ada makmum yang kayak tadi gitu. Sama sholat maghrib di rakaat kedua tahiyat, memang lagi banyak urusan, banyak masalah. Aturan tahiyat awal banyak. Allah makmumnya idealis banget, subhanallah, yang ibu tepuk tangan nyetir, kaget lagi akhirnya turun duduk dan tahiyat, dia malah batal sholatnya. Kok batal? Alasannya apa? Tarkul wajib di ajli sunnah, dia meninggalkan sebuah kewajiban, mengejar sesuatu yang sunnah. Dia sudah berdiri pada rakaat berikutnya, sudah ada di qiyam di rakaat yang sah yang ketiga, berarti sudah di posisi wajib. Kok turun kembali ke yang sunnah, itu nggak boleh. Malah banyak. Jadi kalau seandainya ada makmum nyetir, imamnya paham, dia biarin aja lah, apa-apa, cuma nggak ngomong, lanjut aja terus. Tinggal nanti apa? Sujud sahwi nanti. Yang ketiga, tahiyat selesai, tahiyat sujud sahwi. Makmum bagaimana? Apakah wajib ikut sahwi? Makmum wajib. Yang namanya mutabi'un lil imam, dia wajib mengikuti gerakan imam sampai dalam masalah sujud sujud tilawah pun juga sama. Imam membaca surat yang kebetulan ada ayat sajdahnya, sampai di ayat sajdah tiba-tiba turun sujud. Makmum udah kaget, wah imam salah nih, nggak pakai ruku, bukan sujud karena menyempurnakan rakaat, tapi karena tilawah. Makmum wajib mengikuti Ayat sajadah. ya, ayat sajadah wajib ikuti. Jadi itu apa namanya, ikuti imam sujud sahwi. Ya, Ustaz saya nggak hafal baca sujud sahwi. Dia harus baca, yang penting sujudnya. Ya, kesunahan sujudnya. Sudah hafal bacaannya, ya baca. Nggak hafal, ya nggak masalah juga. Hanya sujud, tidak baca apa? Subhanaman la yanam wa la yasu, atau subhanalladzi la yanam wa la yasu. Bagi yang hafal baca, yang nggak hafal hanya prakteknya sujud udah cukup, udah mewakili. Tadi kalau imamnya nggak sujud, seperti itu ya, imamnya nggak sujud sahwi, boleh nggak imam sujud sahwi?
Ada yang bisa berikan jawaban? Bicara cari amannya, Imam Masjid Sahwi langsung assalamualaikum warahmatullah. Bicara amannya, kamu ikut salam atau sudah Sahwi? Ya udah ikut salam aja. Ya, toh hukumnya adalah sunnah, tidak sampai batal, ikutin aja udah. Boleh jadi imam juga lupa, udah lupa kunut, lupa sujud sahwi, ikutin terus nggak batalnya. Berarti kalau imamnya lupa kunut, tapi kita nggak perlu ngikutin sujud sahwi. Iya, kalau memang sudah lupa kunut, lupa sahwi, salah ikutin aja masalah. Ya, nggak sampai. Jadi kita cari titik amannya. Jangan senang mukhalafah dengan imam, jangan senang habis berselisih dengan imam. Itu aja Pak ya. Oke, ada lagi satu pertanyaan. Ada. Umi aja. Waalaikumsalam. Ustaz, apa yang dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Satu dan dua, apa bedanya sujud sahwi sama sujud tilawah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu yang menanyakan. Pertama, sujud sahwi itu dilakukan sebelum atau setelah salam. Ya, kalau masalah saya ingat dulu, bicara dulu ya, ketika saya baca-baca fikih, atau yang masyhur dilakukan sebelum salam. Walau memang ada yang mengatakan sujud sahwi setelah salam, tapi kalau ini kurang masyhur. Ya, yang masyhur sebelum, karena untuk menyempurnakan sesuatu yang kita tinggalkan di dalam sholat, maka kita melengkapinya pun juga masih di dalam sholat, dan itu dilakukan setelah selesai kita tahiyat sebelum salam. Nah, itu yang masyhur ya. Dan yang kedua, sujud tilawah dan sujud sahwi bedanya apa? Kalau sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena tadi kita meninggalkan sunnah apa, lupa nggak tahiyat awal atau sengaja memang nggak tahiyat awal, itu sunnah sujud sahwi. Kita tidak melakukan kunut sengaja ataupun tidak, pun juga sunnah sujud sahwi. Bacanya apa tadi? Subhana, ada yang subhanaman la yanamu wa la yasub, ada yang redaksinya subhanalladzi la yanamu wa la yasub. Suci Allah sebagaimana yang tidak tidur dan tidak lupa. Terus yang lupa siapa? Saya, kan gitu aku. Yang suka lupa saya. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Kalau sujud tilawah, sujud yang dilakukan berkaitan dengan bacaan ayat-ayat sajadah tadi. Ada wasjud waqtarib, itu bagian daripada ayat sajadah. Imam ada wasjud waqtarib, langsung sujud. Yang dibaca, bacaannya sedikit berbeda. Kalau hanya sujud saja bolehkah? Ya boleh, dapat sunnah. Tapi lebih lengkap kalau kita baca sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Sajada wajhiya alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiya, bersujudlah wajahku, lilladzi khalaqahu, terhadap zat yang telah menciptakan wajahku ini, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Itu bacaan sujud tilawah. Kalau belum hafal hanya sujudnya saja pun juga tidak apa-apa. Itu kalau kita baca Quran sudah ada tuh Al-Quran yang bukan yang
model dulu ya sekarang suka di garis, ada garisnya. Di pinggir ada catatan sajadah, berarti ayat sajadah. Kalau kita lagi baca Quran, ketemu itu monggo mau sujud tilawah. Pokoknya nggak sempet Ustaz, ya udah kita baca tasbih aja. Itu yang suka dibaca oleh para qari, para ulama. Sampai dari itu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, sampai dengan sebagian ganti daripada sujud tilawah. Seperti itu ya. Oke. Dua nggak apa-apa, dua siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sujud sahwi itu sebelum salat. Bagaimana kalau kita sholat di masjid, kemudian setelah salat, setelah kita bilang, Pak, tadi rakaatnya kurang, kita mesti bergerak, mesti begitu. Apakah itu kita sujud sahwi atau gimana? Yang kedua, yang masuk akhir itu apakah harus milih, apakah boleh sama seperti yang biasa? Itu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang pertama tadi? Pertanyaan pertama gimana? Pas sama ada yang bilang tadi Kita sholat di masjid atau di musola, sholatnya sendiri. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Tadi sholatnya baru 3 rakaat bersalat asar, masih kurang gitu. Ya umpamanya begitu ya. Sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anak belakang bang, saya perhatikan tadi baru 3 rakaat atau emang sholat kau maghrib bang? Gitu. Enggak sholat asar. Kurang banget. Nah, yang ditegur itu yakin nggak dengan kabar orang yang yakin? Kalau memang yakin, oh saya berarti Pak, saya mengiyakan, membenarkan ucapan orang yang menegur saya, maka tinggal lanjut dan menambah 1 rakaat. Jangan berdebat, udah habis waktunya. Yang baru diingetin ya langsung ya. Nggak perlu tambah tahu ya Pak. Oh. Kalau gitu Pak, kalau sudah salah, terus diingatkan orangnya sebut kerokok. Itu ya itu bahaya. Jangan ngerokok dulu, jangan debat. Kalau mau percaya dia di situ, enggak di situ. Kalau mau percaya, memang udah dia langsung. Baca Fatihah. Satu rakaat dan sujud sahwi. Itu ya ada sustahinya. Kalau yakin, tapi enggak dalam keyakinannya yang salah teman gua bukan gua yang ngomong gua juga. Nanti kita lihat di akhirat siapa yang benar. Yang kedua tadi apa? Duduk ya. Tahiyat akhir, duduk akhir. Apakah memang harus seperti ini gitu? Duduknya berarti duduk kiros ya. Atau memang boleh begini gitu ditanya. Yang ngomong gimana yang ngomong? Coba saya ngomong gimana ngomong aja. Udah kita ikutin yang ngomong aja. Yang mau kalau akhir-akhir gini. Jempolnya lagi cantengan soalnya. Nah. Nggak bisa dia nikuk gitu. Ini beberapa minggu yang lalu saya jadi curhat yang kaki kiri saya kena sampuran. Sampuran itu tak kuat. Duduk ini apa saya? Yang sakit mah. Hari apa? Ya sholatnya dibalik. Jadi yang saya dudukin telapak kaki yang kanan ini yang berdiri dibalik. Akhirnya dia sakit. Dibalik. Alhamdulillah ada yang protes.
Miringnya begini ya, soalnya miring ya. Nggak ada yang protes. Nggak, itu sesuatu yang sah-sah aja, boleh-boleh aja. Apalagi karena lagi ada sebab. Kalaupun nggak ada sebab pun juga boleh. Nggak, boleh benar. Mau dibalik ini nggak apa-apa. Asal jangan menjadi fitnah, kalau kita berdebat ya janganlah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya apa, baku banget. Duduk terakhir, berarti kaki kiri harus sini, nggak boleh dibalik. Nah sekarang pertanyaan ini, contohlah untuk contoh yang lain, orang yang meninggal itu dalam syariat Islam harus menghadap kemana? Ketika dikubur, menghadap ke kepalanya di sebelah mana? Di utara. Kalau kepalanya di sebelah selatan, boleh. Ada yang protes tuh. Di selatan kepalanya. Ada yang protes. Tapi ngadepnya tetap ke barat. Berarti ada di kamar barat. Gitu kan? Boleh nggak? Yang penting menghadap kiblat. Itu yang diharuskan pada kiblat. Berarti kalau begitu malah di utara bukan suatu keharusan, di selatan pun juga boleh. Percuma kepalanya sebelah utara kalau madhabnya ngetan mah. Ya, masih mendingan kepala yang selatan tapi ngadepnya ke kiblat. Kenapa? Orientasinya adalah kiblat. Oh berarti pala posisi sebelahnya boleh. Iya, ya cuma jangan praktekin tadi. Sekedar bicara hukum aja. Oh dia ke sana ya, ke utara pala. Itu Kiblat. madhab kiblatnya yang wajib. Tahiyat ya tadi ini udah emang contohnya begitu. Terus tahiyat akhir seperti tahiyat awal boleh apa enggaknya boleh juga, monggo. Apalagi yang modelnya pengen sholat 100 rakaat ya di bulan puasa, kalau tahan 2 rakaat disuruh begini capek, udahlah setiap 2 rakaat tanya begini. Assalamualaikum kamu ya sah-sah aja apa-apa. Ya, ini bicara sah ya, bukan bicara masalah afdholiyah. Kalau afdholiyah ada babnya tersendiri. Jadi ada kajian afdholiyah, ada bicara sah atau tidaknya. Udah ya, udah cukup insya Allah ya. Ya insya Allah bisa dilanjutkan pada akan datang. Kita bersyukur pada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karam ya nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaghfir wa yaghfir alhamdulillah syukur ya Allah jalla wa ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.